Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi untuk part yang ketiga. Part yang ketiga kita akan membahas nomor 11, 12, 13, dan 14 ya. Oke, untuk yang nomor 11 terlebih dahulu ya. Jika suku banyak X pangkat 4 ya, polinomnya langsung saya tulis seperti ini ya. Dibagi dengan X min 3 akan bersisa ya. Ini kita tinggal mencari aja karena X min 3 pembaginya ya. D-nya itu adalah X min 3 ya. Berarti ini tuh X-nya sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Maka kita akan mencari P3 ya. Nih P3. Ya udah langsung masukkan aja. 3 pangkat 4 itu 81. 3 dikali 3 pangkat 3 ya jadi 3 pangkat 4 juga ya. Jadi 81 lagi. 6 dikali 3 kuadrat ya, berarti 6 kali 9 itu adalah 54 min 13 ya. 81 tambah 81 tambah 54 itu adalah 216 ya, dikurang 13, maka hasilnya adalah 203 dan opsi yang paling tepat adalah yang C ya, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 12. Polinomnya X pangkat 4 dan seterusnya sampai min 6 ya. Ini polinomnya Px nya, dx nya itu adalah X kuadrat min X min 2. Sisanya kita ditanya sisa ya. Ini saya mencoba agar kalian juga tidak lupa, yaitu dengan menggunakan Horner-Kino ya. Walaupun sebenarnya ini bisa difaktorkan ya, kamu bisa menggunakan teorema sisa, tapi saya mau mencoba menggunakan Horner-Kino agar kamu juga teringat lagi ya. Saya spill Horner-Kino ini pasti ada muncul ya di soal salah satu ya, entah itu kalian diminta untuk mencari apa menggunakan Horner-Kino ya. Jadi silahkan dipelajari lagi Horner-Kino-nya ya. Oke, ya ingat untuk algoritmanya, untuk langkah-langkahnya untuk menggunakan Horner-Kino, kita harus mengeksplisitkan si pembaginya menjadi bentuk ini ya. Kemudian koefisien dan konstantanya kita gunakan sebagai pembagi P1 dan P2. Kemudian kita buat tabel Horner-Kino-nya ya. Tabel Horner-Kino-nya. Nah, ingat yang kita tulis dari P yang P terakhir dulu ya, 2, 1 gitu. Kemudian ini baris kita kosongkan, jangan diisi apa-apa. Nah, kita start dari yang sini ya, kotak sini. Nah, kotak sini dapatnya dari mana? Pertama kita turunkan dulu kolom ini ya, kita peroleh di sini ya, karena nggak ada operasi apapun ya. Jadi kita langsung turun. Kemudian untuk mengisi kotak yang di sini, ingat jalur perkaliannya itu adalah diagonal ya. Nih yang garis merah ini. Nah, 1 untuk mengisi kolom ini kita kalikan 1 dengan 1. Diperoleh adalah 1. Kemudian isi dulu diagonal sampai ke sini ya. Sampai ke ujung. 1 kali 2 ya, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Oke. Nah, baru kamu kerjakan kolom yang berikutnya. Kolom min 3 turunkan dengan operasi jumlah. Min 3 plus 1 jadi kita punya min 2. Min 2 diagonalkan dulu lagi ya. Jadi min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 kali 2 hasilnya adalah min 4 ya. Nah, habis itu baru turunkan lagi kolom yang ketiga ya. Min 5 plus 2 min 2 ya, karena ini habis jadi sisa min 5 saja. Oke. Min 5 diagonalkan lagi. Min 5 kali 1 adalah min 5. Min 5 kali 2 adalah min 10. Nah, udah deh. Kita tinggal langsung turunkan 2 ini agar memperoleh sisa. Ya, 1 min 4 min 5 itu adalah min 8. Min 6 min 10 jadi min 16. Nah, min 8 dan min 16 ini adalah koefisien sisanya ya. Maka kita akan peroleh langsung saja, karena dibagi dengan polinom berderajat 2 maka sisanya pasti linear ya.
Nah, maka min 8 ini koefisien X dan min 16 ini adalah konstanta. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 13 ya. Nomor 13, polinomnya seperti itu ya, tertera pada soal. Kemudian pembaginya itu adalah berderajat 2 lagi ya. Nah, di sini saya langsung karena saya akan menggunakan Horner-Kino lagi ya, kita ambil langsung P1 dan P2-nya ya dari sini. Negatifnya aja langsung ya. Sebenarnya negatif per A-nya, cuma karena A-nya 1 ya udahlah. Oke. Nah, berarti kita punya min 3, P1-nya 3 dan P2-nya 4 ya. Seperti cara Horner-Kino yang tadi. Kita tulis ya, ini tabel Horner-Kino-nya, ini dikosongkan ya, jangan diisi segitiganya, dan yang terakhir juga jangan diisi. Ya, taruh P2, ini adalah P2, yang ini adalah P1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, maka kita akan hitung dengan cara yang sama, algoritma yang sama. 1 turun dulu ya. Nih kolom 1. Nah, kemudian ke isi diagonal 1 kali 3 3, 1 kali 4 4. Kerjakan, turunkan kolom yang kedua, min 2 plus 3 jadi 1 lagi. Isikan diagonal lagi ya, maka kita punya 1 kali 3 3, 1 kali 4 4. A ditambah 7. Kemudian karena mereka faktor ya, 2 plus 4 plus 3A plus 21 itu harus sama dengan 0. B ya plus 4A plus 28 itu harus juga 0 ya. Kita gunakan persamaan dari kolom yang kedua terakhir dulu nih, yang ini ya. 3A plus 21 plus 2 tambah plus 4 hasilnya 0. Berarti 3A sama dengan min 27. Berarti A-nya adalah min 9. Nah, A-nya udah diperoleh, kita langsung masuk ke persamaan yang kedua. B plus 4A plus 28 sama dengan 0 juga. A-nya min 9. Berarti B plus 4 kali min 9 plus 28. Sehingga B-nya adalah min 36 plus 28 itu adalah 8. Berarti B-nya, min 8. Min 8-nya pindah ruas jadi plus 8 ya. Sekarang pertanyaan apa sih? A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu A plus B dikuadratkan ya. Kamu ini dengan sifat ini kamu nggak perlu menghitung A kuadratnya berapa, B kuadratnya berapa, nggak perlu. Kamu tinggal tambahkan dulu, dikuadratkan, baru dikuadratkan. Dan ternyata jawabannya simple ya. Karena A-nya min 9, B-nya 8, jadi min 9 plus 8 itu 1. 1 dikuadratkan ya, 1. Jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir ya, nomor 14 untuk di part yang ketiga ini ya. Ya, yang ini saya langsung dengan menggunakan Horner saja ya. Karena pembaginya itu adalah linear ya, X plus 2. Yang ditanyanya apa? Hasil bagi ya, ditanyakannya adalah HX. HX-nya berapa sih gitu ya. Untuk mencari hasil bagi emang paling enak, paling mudah menggunakan Horner ya. Bisa pembagian langsung, tapi karena X-nya pangkat 4, iterasinya cukup banyak ya. Maka kamu lebih baik menggunakan Horner, langsung mudah ya, seperti itu. Oke, pembaginya kita taruh di paling kiri ya. Kemudian koefisien daripada polinomnya kita taruh sebagai kolom ya. Maka kita lakukan langkah-langkah Horner. 1, turun dulu karena ini enggak ada apapun ya, atau ya lebih enak kamu silang aja ya, karena enggak ada operasi, enggak ada bilangan apapun. Jadi 1 turun dulu. 1 dikali min 2 diagonal, taruh di sini.
operasikan. Min 2 plus, operasinya jangan lupa ini plus ya. Min 2 plus min 2 adalah min 4. Min 4 kali min 2 kamu taruh diagonal lagi jadi 8. Min 3 plus 8 itu adalah 5. 5-nya kali diagonal lagi jadi min 10. Min 14 dikali 2 lagi min 28 dan hasilnya adalah 20. Berarti ini adalah sisanya. Nah, tadi lupa ya, berderajat berapa? Oh, soalnya berderajat 4 dibagi dengan linear ya. Maka hasilnya ini adalah hasil koefisien dari hasil bagi, tapi kamu harus selaraskan dengan X pangkatnya, variabel berpangkatnya. Ya, ini adalah untuk X pangkat 3, berarti ini untuk X pangkat 2, yang 5 ini untuk X, dan ini adalah konstanta. Sehingga kita punya hasil baginya adalah ini ya, HX. Oke, maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Seperti itu. Oke, anak-anak, nanti kita lanjut lagi untuk soal berikutnya dari nomor 16 sampai nomor 19 ya. Oke, sampai jumpa di part berikutnya.